Pegawai KPK pakai uang 500 juta rupiah untuk pacaran, modusnya buat bukti bayar bodong. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK akhirnya membebas tugaskan oknum pegawai yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni tilap uang perjalanan dinas. Oknum pegawai KPK tersebut diduga menilap uang perjalanan dinas hingga 550 juta rupiah dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi. Di antaranya untuk menginap di hotel mewah hingga pacaran. Peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu Desember tahun 2021 hingga Maret tahun 2022. Pelaku berhasil mengantongi 550 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan admin di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi berinisial NAR. Sumber ini menyebut bahwa NAR memanipulasi uang akomodasi hingga duit makan. NAR kemudian menggunakan uang 550 juta rupiah itu untuk beragam keperluan, seperti belanja baju dan jalan-jalan. Sekjen KPK Cahya Hardianto Hareva mengungkapkan pelaku sedang menjalani pemeriksaan disiplin pegawai di Inspektorat KPK. Perbuatan sang oknum juga nantinya akan dilaporkan ke Dewan Pengawas, Dewas, KPK. Pegawai KPK korupsi uang perjalanan dinas. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kedapatan memotong uang perjalanan dinas dalam rentang waktu tahun 2021 sampai tahun 2022. Akibat perbuatan itu diduga telah timbul kerugian keuangan negara sebesar 550 juta rupiah. Cahya mengatakan dugaan pemotongan uang dinas ini ditemukan atasan dan tim kerja pegawai dimaksud. Akan tetapi, Cahya enggan membuka identitas pelakunya. Cahya berkata atasan dan tim pegawai tersebut awalnya mengeluh adanya proses administrasi yang berlarut. Tak hanya itu, terjadi pemotongan uang perjalanan dinas. Kata Cahya, Inspektorat melaporkan pegawai itu ke Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Pegawai tersebut bakalan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak hanya itu, Kesekjenan KPK juga melaporkan dugaan tersebut ke Dewan Pengawas. Tujuannya, agar pegawai bisa dijatuhi hukuman etik. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum sudah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya, kata Cahya. Dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan
dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan pada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada Kedeputian Penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya, dan dia memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian
kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali. Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban